Ini ada otoritas Arab Saudi memperingatkan jemaah haji harus mendapatkan izin oleh entitas terkait. Siapapun yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 10.000 Saudi Riyal atau 40 juta rupiah. Pasukan keamanan akan dikerahkan di semua tempat suci serta semua jalan menuju tempat haji. Pemeriksaan pun terlihat ketika rombongan kami menuju kawasan beribadah. Dikutip pernyataan dari Brigadir Sami bin Muhammad Al-Suwaih, lewat Twitternya mendesak jemaah haji untuk secara ketat mengikuti instruksi haji yang sudah ada. Tak tanggung-tanggung, jemaah yang kedapatan tidak berizin akan didenda sebesar 10.000 Saudi Riyal atau 40 juta rupiah. Jadi kalau misalnya mau masuk Mekah, kita harus melalui checkpoint sebanyak 3 kali. Nah, dalam pemeriksaan di checkpoint itu kita harus menunjukkan surat izin untuk masuk, visa yang berupa visa haji maupun juga paspor. Kita harus tunjukkan kepada mereka untuk bisa melewati checkpoint tersebut. Tak hanya berjaga, pasukan juga akan mengamankan dan menguasai rute menuju destinasi ibadah, seperti Masjidil Haram di Makkah agar tercegah dari segala pelanggaran. Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi mengizinkan lebih dari 1 juta jemaah haji dari luar negeri untuk melakukan ibadah haji. Pihak kerajaan juga meminta agar seluruh jemaah dari seluruh negara agar mematuhi instruksi haji tersebut. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Ya, ini agar menjadi perhatian bagi masyarakat di seluruh dunia agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dan ini dendanya nggak tanggung-tanggung, 40 juta rupiah kalau dirupiahkan ke dalam mata uang Indonesia. Nah, Ustaz Erik, ini Ustaz sendiri melihat adanya penerapan denda dari Kerajaan Arab Saudi, terutama masalah visa. Ini apakah berlebihan atau enggak nih menurut Ustaz? Ya, tentu dalam penegakan aturan, semua hal penegakan aturan itu perlu ada yang namanya khauf dan roja, di mana ada yang namanya punishment gitu ya, di mana ada yang namanya reward juga gitu ya. Tetapi tentu yang namanya penegakan aturan itu mesti ada yang namanya sosialisasi dengan tahapan-tahapan agar supaya memang aturan itu untuk menuntun. Ya, karena niatnya juga untuk menegakkan kebaikan gitu. Tapi bukan niatnya memang untuk sengaja supaya ada orang yang kemudian melanggar dan kita dapat duitnya, kan nggak begitu. Nah, jangan sampai, ini Arab Saudi ya, jangan sampai kita itu mendapatkan image yang kesana. Jadi mengada-ngada, terlalu berlebihan, dan seakan-akan mendorong agar supaya orang-orang itu kemudian terjebak ke sana. Jangan ya, ini kan jangan sampai ke sana. Nah, kita sama-sama lah menghargai yang namanya aturan-aturan, tetapi jangan juga nanti penerapannya ini yang berbahaya nih. Penerapannya harus bersama-sama nih, dikontrol juga, jangan sampai sewenang-wenang. Kita paham bahwa yang namanya Arab Saudi ini sebagai otoritas yang kita titipi ya, yang kemudian dititipi oleh semua umat muslim juga, semua yang kemudian ingin tertib di dalam menjalankan ibadah haji. Nah, karenanya urusan-urusan atau aturan-aturan seperti ini silahkan ya diatur sebaik-baiknya, tetapi di dalam penerapannya kita ingin jangan sampai terlalu kaku ya, bahkan tadi seakan-akan kemudian menjebak gitu ya. Nah, jangan sampai ada kesan seperti itu, karenanya perlu yang namanya sosialisasi yang baik gitu ya. Mungkin dikasih durasi sosialisasi ya, agar supaya semua dari seluruh negara memahami ini ya. Dan kemudian yang bandel-bandel, nah ini kan bisa kemudian diberikan tahapan-tahapan untuk diberikan efek jerak gitu. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu, jangan sampai nanti jadi ini terlalu membebani yang namanya jamaah haji. Ya, insya Allah kita juga berharap ya Ustaz, jamaah haji asal Indonesia ini nggak pada bandel sehingga tidak mendapatkan denda yang jumlahnya cukup besar. Ustaz, ini kan kalau kita berangkat umroh ataupun haji gitu ya Ustaz, ini seringkali banyak yang bilang jemaah haji khususnya Ustaz adalah tamunya Allah. Ini sebenarnya ungkapan bahwa jemaah haji itu adalah tamunya Allah tuh dari mana sih Ustaz? Apakah memang di ayat Al-Quran ada?
Ya, ini jelas Duyufur Rahman ya, apa namanya sebutannya itu adalah tamu-tamunya Allah. Kenapa? Karena ini kan bait ini kan rumah Baitullah gitu. Ya, Baitullah itu rumah Allah. Disebutkan yang namanya Ka'bah itu kan Baitullah. Ya, ini rumahnya Allah. Kalau yang datang ke rumahnya Allah siapa? Ya pasti Duyufur Rahman, tamunya Allah, Duyufullah, Duyufur Rahman. Karenanya bagaimana Allah ingin supaya orang-orang itu berhaji itu kan memang sangat tidak mudah ya. Nah karenanya bagaimana ini masuk ke dalam rukun Islam agar supaya orang banyak mengambil pelajaran ibrah darinya, dari yang namanya menunaikan ibadah haji ini. Nah karenanya Allah memuliakan panggilannya saja dengan panggilan Duyufur Rahman atau Duyufullah, tamu-tamunya Allah. Nah bagaimana kemudian kita ya di dalam amalan-amalan, kalau Rasulullah SAW juga menyampaikan kita itu harus memuliakan tamu ya sebagaimana Allah memuliakan tamu-tamunya. Nah disinilah ketika kita memuliakan tamu pahalanya pahala haji. Nah ini kan kita bisa pahami ya bahwa betul-betul apa namanya derajat kita ini ya, yang namanya orang kalau bepergian kemana-mana ya dia berjalan-jalan sebagai turis ya disebutnya gitu. Tapi kalau berhaji itu dia bukan turis, tetapi apa? Tamunya Allah. Nah kurang lebih seperti itu. Insya Allah ya Ustaz, saya bisa segera dipanggil menjadi tamunya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.